Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua peserta yang mengikuti materi manajemen rantai pasok. Ini merupakan sesi awal yang terdiri dari sebagai pendahuluan. Terminologi dari manajemen rantai pasok akan dibahas di sini. Ya, terima kasih Anda telah memilih dan mengikuti materi ini. Ya. Kita masuk ada deskripsi dari sesi pertemuan yang akan Anda jumpai nanti. Apa itu manajemen rantai pasok akan dibahas di sini, ya, di mana merupakan materi yang akan membahas bagaimana pengelolaan kegiatan mulai dari memperoleh bahan mentah. Idealnya begitu, ya, bahan mentah, mentransformasikan bahan mentah menjadi barang dalam proses, kemudian barang dalam proses menjadi barang jadi, serta mengirimkan produk ke konsumen melalui sistem distribusi. Selain itu, dalam materi ini juga akan memaparkan bagaimana mengembangkan manajemen rantai pasok atau biasa disebut supply chain management, ya, untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Dalam prakteknya di industri, mungkin Anda nggak memerlukan atau bisnis Anda memerlukan harus memproduksi sendiri, tapi bisa juga melalui toll manufacturing misalnya. Itu yang membedakan antara teori dan realitas di dalam industri. Dan realitas lainnya, mungkin Anda atau bisnis Anda nantinya membentuk jaringan-jaringan yang dengan berbagai channel, ya, supaya Anda bisa berdaya saing dengan perusahaan-perusahaan lainnya, ya. Tujuan dari materi ini adalah agar kita semua, para peserta terutama, memiliki pengetahuan yang cukup mengenai rantai pasok dan komponennya apa aja sih, ya, memiliki kemampuan untuk menganalisa rantai pasok Anda dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi, informasinya, dan mendukung pelaksanaannya. Anda diharapkan bisa mengidentifikasi dan kemudian mengidentifikasi isu, masalah, challenge, tantangan, sehingga diharapkan dengan pengalaman Anda nantinya bisa mengelola manajemen rantai pasok sendiri atau perusahaan yang Anda pimpin, baik di dalam industri manufacturing maupun industri jasa, ya, dan industri specifically sesuai dengan minat Anda nantinya. Sehingga apa? Bisa menghasilkan optimalisasi, ya, kegiatan rantai pasok pada umumnya serta menekan biaya pada khususnya. Para peserta nanti diharapkan bisa menerapkan prinsip-prinsip dasar manajemen rantai pasok untuk menilai pelaksanaannya pada sebuah perusahaan yang Anda observe atau tempat Anda bekerja sesuai dengan kriteria-kriteria yang konsep atau teori yang kita pelajari di sini. Dengan demikian, maka mahasiswa atau peserta mampu memberikan usulan yang diperlukan guna perbaikan pelaksanaan manajemen rantai pasok di dalam organisasi atau perusahaan Anda. Nah, ada beberapa topik yang akan kita bahas bersama, ya. Sebelum UTS, Anda akan mempelajari topik 1, pendahuluan dan terminologi dari manajemen rantai pasok. Topik kedua terdiri dari membahas konsep dasar dan pengelolaan aliran rantai pasok tersebut. Topik ketiga itu membahas tentang manajemen rantai pasok dan keunggulan kompetitif. Topik keempat, kita akan mendalami serta mempelajari tentang konsep lead time di dalam manajemen rantai pasok. Topik kelima membahas pengelolaan mata rantai pasokan. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana mengoptimalisasi manajemen rantai pasok. Topik ketujuh sebelum UTS, Anda akan mempelajari
tentang dasar-dasar peramalan atau forecasting di dalam manajemen rantai pasok. Setelah UTS, Anda akan mempelajari tentang implikasi strategi dari manajemen rantai pasok. Topik 9, Anda akan membahas manajemen persediaan, bagaimana bentuk kemitraan akan dibahas dalam topik ke-10. Topik ke-11 itu akan membahas tentang pengukuran kinerja di dalam manajemen rantai pasok. Topik 12 itu akan membahas peranan teknologi informasi manajemen rantai pasok. Tentang topik ke-13 itu akan membahas sistem informasi terpadu manajemen rantai pasok. Dan topik ke-14 itu akan membahas kolaborasi teknologi informasi manajemen rantai pasok. Nah, buku-buku referensi dapat Anda jumpai ya di dalam materi ini ya. Anda juga bisa menggunakan modul yang digunakan. Ada beberapa referensi atau bahan bacaan anjuran di luar dari konteks teori untuk bisa Anda pahami dilihat dari perkembangan industri. Ya, komponen penilaian itu dilihat dari persentase kehadiran dan tugas dan kuis. Ya, UTS persentasenya bisa Anda lihat untuk kelas reguler maupun kelas eksekutif. Ya, saat ini saya hanya mengajar untuk kelas gabungan dan komposisi dari penilaian terhadap UAS. Nah, Anda akan menerima modul, PPT, video, kuis, tugas, materi UTS, materi UAS sebagai komponen metode pembelajaran. Nah, konsep manajemen rantai pasok itu digambarkan seperti pada halaman 12 ya. Sebuah perusahaan Eropa itu memproduksi 10.000 garmen, tapi dia membeli materialnya dari Korea. Namun material yang lainnya Anda diperoleh bukan dari Korea, tapi dari Taiwan, dari pabrikan Taiwan. So, jadi mereka membawa materialnya itu baik dari Korea maupun ke Taiwan. Nah, kemudian ya perusahaan ini melihat bahwa Jepang adalah negara yang memproduksi zippers yang terbaik. Jadi mereka menghubungi perusahaan Jepang tersebut untuk memesan pabrikan zipper tersebut ya. Dan ternyata perusahaan manufaktur Jepang itu memiliki pabriknya di Indonesia. So, Indonesia mendapat order karena kantor pusat di Jepang yang memproduksi zipper itu, kantor pusatnya itu mendapat order ya dari pabrikan yang dari Eropa tersebut. Nah, rupanya tapi mereka juga memiliki komponen zippers yang berasal dari China. So the best place of garment in Thailand. Lalu dibawalah semua material dari berbagai negara itu ke Taiwan untuk dijahit. Dan ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Begitulah konsep dari manajemen pasok, bisa saja sumbernya dari berbagai macam. Lalu dari garment pabrik di Thailand itu akan didelivery ke warehouse di Hong Kong misalnya sebelum beredar ke berbagai macam outlet di seluruh negara. Ada ratusan negara tergantung dari konsumennya. Nah, aliran rantai pasok itu seperti digambarkan pada bagian halaman 13 yang melibatkan supplier, manufacturing, distributor, retailer dari customer. Supplier saat A bisa menjadi input dari manufacturing kedua maupun distributor ketiga misalnya ya. Nah, pembahasan materi 1 ini melingkupi berbagai macam hal, mulai dari istilah, definisi, ruang lingkup, model, dasar pemikiran, tingkat kepentingan, teknik penerapan manajemen rantai pasok, efektivitas manajemen rantai pasok, serta keuntungan dari manajemen rantai pasok. Istilah manajemen rantai pasok itu sendiri ya
itu berkaitan dengan supply chain management ya atau SCM. Mengapa ya MRP atau manajemen rantai pasok? Karena memang sekarang distribusi baik online maupun offline itu sangat mempengaruhi keputusan konsumen atau pelanggan untuk membeli produk ya. Apakah manajemen rantai pasok tersebut itu terdiri dari pengelolaan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperoleh seperti saya sebutkan tadi, bahan mentah ditransportasikan menjadi barang dalam proses atau setengah jadi dan menjadi barang jadi, dan kemudian mengirimkan produk tersebut ke konsumen melalui sistem distribusi. Nah, apa saja komponen di dalam definisi tadi? Ada pengelolaan kegiatan, ada usaha memperoleh bahan mentah, ada usaha mentransformasikan bahan mentah tersebut menjadi barang dalam proses dan barang jadi, serta mengirimkan produk tersebut ke konsumen melalui sistem distribusi. Rantai pasok itu merupakan jaringan fisiknya, namun manajemen rantai pasok itu merupakan metode. Jadi, manajemen rantai pasok itu berorientasi pada urusan baik eksternal maupun internal perusahaan. Dalam kaitannya hubungan perusahaan dengan para rekanan atau suppliernya. Ya. Kegiatannya ada macam-macam seperti digambarkan di halaman 21. Mulai dari pengangkutan, distribusi, payment ke bank, ya pergudangan, pemenuhan pesanan, informasi mengenai demand, pembayaran di bank, pelamaran forecasting, produk, barang, dan pengendalian inventory. Di dalam perusahaan, ya, manajer dedicated untuk manajemen rantai pasok itu diperlukan. Jadi sebuah profesi tersendiri di sini, ya. Dan bisa saja kegiatannya nggak hanya untuk pasar Indonesia, tapi berkaitan juga dengan seperti yang tadi contoh untuk perusahaan garment dan tekstil tadi, ya. Nah, apa saja di dalam rantai pasok itu? Ada jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama menciptakan nilai value added serta menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai berikutnya hingga ke customer tingkat akhir. Ada perusahaan-perusahaan yang termasuk dilibatkan baik supplier, pabrikan, distributor, peritel, serta perusahaan-perusahaan pendukung lainnya. Ya. Nah, ada 3 hal yang terjadi di dalam rangkai pasok seperti digambarkan di halaman 23 maupun 24. Saya ambil singkatnya di halaman 24, yaitu ada aliran material, yaitu pasokan produk, ada aliran informasi, ya data berapa order, dan aliran finansial payment dan LC data-data payment finansial, ya. Nah, rantai pasok itu bisa berupa aliran barang dari hilir ke hulu. Contohnya bahan baku, ya, kayu di Kalimantan misalnya, ya. Ada juga aliran uang berupa informasi mengenai invoice dan pembayaran atau besarnya transfer, jenis perbankan, dan metode pembayarannya. Aliran informasi juga menjadi hal yang dipertimbangkan di dalam mengelola manajemen rantai pasok. Nah, contoh-contoh ya mengenai rantai pasok itu Anda bisa lihat di halaman 26. Contohnya berupa pihak yang terlibat dalam rantai pasok bisnis kaleng, biskuit kaleng, ya apa aja dari penghasil gandum lah, distributor garam, pabrik kaleng, semua input-input yang terlibat di dalam perdagangan atau pembuatan bisnis kaleng serta biskuit kaleng hingga didistribusikan kepada konsumen. Skema hubungan rantai pasok itu bisa dilihat pada bagian halaman 27, ya, berupa seperti flowchart. Nah, dasar pemikiran manajemen rantai pasok itu melibatkan mutu, ya, kualitas, harga, pelayanan, ya. Nah, demikian materi yang saya sampaikan, ya.
materi berikutnya kita akan membahas di sesi berikutnya tentang apa yang terjadi dari apa sih yang terbaru dari manajemen rantai pasok. Keuntungan-keuntungan apa yang bisa diperoleh dari manajemen rantai pasok dan bagaimana mengelola ketidakpastian, ya. Demikian sesi ini saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir, ya. Jangan segan-segan untuk like ya video ini, ya. Berikan tanggapan, dan secara mandiri saya anjurkan Anda membahas kuis dan tugas karena itu sangat penting, ya. Bacalah kembali materi modul, PPT dan video ini. Terima kasih. Sampai ketemu di sesi berikutnya.